Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas membahas dua jenis model recruitment sisa, yaitu behavioral model dan flow model. Di sini yang pertama kita mulai pembahasan behavioral model, lalu kedua kita lanjut pada flow model, dan ketiga kita bahas pemodelan recruitment untuk aplikasi berbasis web atau app. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama-tama mari kita perhatikan terlebih dahulu. Yang kita lihat sini menunjukkan bahwa ada 4 kategori atau kelompok dari software recruitment model menurut Pressman. Yang menjadi pembahasan video kali ini adalah behavioral model dan juga skenario based juga kelas model. Keduanya sudah dibahas pada video materi terpisah. Kita bisa katakan bahwa video ini bagian kedua. Perangkat lunak akan memberikan respon terhadap suatu event atau stimulus dengan stimulus eksternal yang masuk. Berbagai tentang behavioral model tidak terlepas dari bagaimana sebuah aplikasi berinteraksi dengan lingkungan luarnya, seperti dengan pengguna atau dengan sistem lainnya. Mari kita simak contoh agar dapat memahami. Bayangkan Anda sedang menggunakan aplikasi Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Ada beberapa contoh model akan menjawab pertanyaan seperti misalnya apa yang dilakukan sistem ketika kita menambahkan produk, keranjang belanja, atau lalu kedua apa yang dilakukan sistem setelah kita menekan tombol enter pada form pencarian produk, dan yang ketiga bagaimana sistem melakukan proses verifikasi pembayaran dengan kartu kredit. Dari tiga contoh tersebut mudah-mudahan kita bisa memahami atau mendapatkan ide tentang apa itu behavioral model. Setiap aplikasi atau sistem memiliki perilaku yang unik. Kita merespon suatu input dari luar sekalipun itu sistem yang jenis sama. Bagaimanakah cara membuat behavioral model? Internet kita sangat mungkin menemukan berbagai cara memodelkan behavioral suatu sistem atau aplikasi, namun secara umum untuk membuat model kita perlu melakukan langkah-langkah tersebut. Pertama, mengevaluasi semua use case untuk benar-benar memahami urutan interaksi di dalam sistem. Di antara keempat model recruitment yang ada, skenario based model memang yang biasa dibuat pertama kali. Use case yang dihasilkan dari skenario based model yang umumnya digunakan sebagai acuan dalam membuat model recruitment lainnya, termasuk di behavioral model ini. Kedua adalah mengidentifikasi event yang mendorong suatu urutan interaksi dan memahami bagaimana event tersebut berhubungan dengan satu objek yang spesifikasi. Ketiga, membuat sebuah urutan atau sequence interaksi untuk setiap use case yang lalu kita dilanjutkan. Keempat adalah membuat state diagram untuk sistem atau aplikasi, dan yang terakhir kita mengevaluasi behavioral model untuk memastikan akurasi dan juga konsistensinya. Ada dua luaran atau model yang umumnya digunakan untuk merepresentasikan behavioral model, yaitu sequence diagram dan yang kedua adalah state diagram. Kedua model tersebut saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, membuat behavioral model dalam hal ini diagram dapat dilakukan dari use case yang biasanya terbuat terlebih dahulu. Ini adalah sebuah contoh use case pada sistem inventaris kantor. Use case dilakukan yang perlu kita lakukan. Sebuah use case dilakukan, maka yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi event objek serta urutan kejadian atau event tersebut. Mari kita jadikan skenario pada use case sebelumnya sebagai contoh ketika hendak membuat siklus diagram. Maka kita perlu mengidentifikasi event skenario tersebut. Perhatikan contoh skenario yang terlihat tanda berwarna merah adalah event dari skenario tersebut. Perhatikan bahwa setiap event datangnya dari pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Ketika event terjadi akan merespon
dari sistem untuk event tersebut. Nomor kedua, misalnya untuk merupakan respon setelah event memiliki menu daftar inventaris dilakukan oleh pengguna, yang dalam hal ini staf urusan event dan respon inilah yang dapat dimodelkan dengan sequence diagram. Siklus yang gambar yang kita lihat ini bersama adalah siklus diagram yang dibuat berdasarkan skenario pada use case sebelumnya. Notifikasi yang menunjukkan bahwa staf tersebut berhasil mengirim permohonan peninjauan barang. Kurang lebih, gambar ini menunjukkan sequence diagram yang dibuat dari use case dibandingkan hanya dengan menulis skenario pada use case diagram. Ini dapat lebih baik menunjukkan respon sistem dari setiap urutan event yang dilakukan oleh use case. Sekarang mari kita pahami sinteks dalam penulisan sequence diagram layaknya sebuah diagram. Menggunakan gambar dan simbol yang memiliki makna tabel yang kita lihat adalah daftar simbol yang dihubungkan pada sequence diagram akan terdiri dari objek atau juga line atau aktor. Contoh sebelumnya adalah staf, sedangkan objek browser dan sistem adalah objeknya. Perhatikan bahwa yang dijadikan objek ini bisa apapun yang menerima ataupun pesan ataupun meneruskan pesan. Respon tersebut kelas juga bisa didapatkan objek, baik aktor ataupun objek. Memberikan respon, lalu ada juga message menandakan sebuah event yang ditandai dengan garis tebal, dan juga respon yang ditandai dengan garis putus-putus. Di atas sinteks mesti ini kita dapat memberikan keterangan yang disebut dengan goal condition. Dengan membuat flow model ini kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti pertama, apa saja proses yang ada di dalam perangkat lunak dan bagaimana urutan prosesnya. Yang kedua, data apa saja yang dimanipulasi dalam setiap proses tersebut, data apa saja yang menjadi input dan dihasilkan sebagai output. Yang ketiga, bagaimana data yang dapat berkaitan satu sama lain berbeda dengan behavioral model yang berfokus pada bagaimana respon dari sistem terhadap event yang dilakukan. Simbol data storage adalah seperti yang dilihat pada gambar berwarna biru, sedangkan data flow dinotasikan dalam bentuk garis yang memiliki panah di salah satu sisi. Gambar ini adalah contoh dari data flow diagram use case sistem inventaris yang sama seperti awal video materi sebelumnya. Pada aktor use case yaitu staf merupakan external entity, sedangkan skenario yang dapat dijalankan oleh aktor tersebut dijadikan proses baik data flow ataupun data store. Ini dihasilkan dari analisis kita sebagai software engineering. Keberadaan data flow dan juga database ini juga dapat membedakan di DFD sebagai peromal dengan siklus diagram sebagai behavioral model. Sampai di sini kita pembahasan semua kategori requirement model pada saat melakukan analisis untuk model requirement. Akan lebih mudah jika memahami pola tersebut untuk requirement aplikasi yang dikembangkan pada kebanyakan proyek perangkat lunak software. Topik terakhir dalam pembahasan video ini adalah tentang requirement modeling untuk aplikasi berbasis web. Pada dasarnya, requirement model aplikasi berbasis web tidak dapat berbeda dengan aplikasi lainnya. Model yang sudah kita bahas sejak awal pembahasan juga berlaku untuk aplikasi berbasis web. Namun aplikasi ini memiliki keunikan sendiri di dalam pemodelan khusus yang berlaku untuk aplikasi berbasis web, namun tidak berlaku untuk aplikasi sejenis lainnya. Pengembangan web harus dilakukan secepat mungkin dan mengembangkan analisis kebutuhan akan memperlambat pekerja. Sebetulnya pertanyaan mendasar adalah apakah pengembangan website memahami apa yang akan menjadi kebutuhan stakeholders. Analisis requirement terlebih menjamin jawaban iya untuk pertanyaan tersebut. Sayangnya banyak developer pemula lebih sering terjebak untuk langsung membuat website tanpa menganalisis kebutuhan pengguna atau stakeholdernya.
Yang kedua adalah jumlah stakeholder dan potensi kebutuhan yang saling berketentangan. Yang ketiga adalah ukuran tim pengembang aplikasi web, lalu pengembangan serta hubungan antara tim dan juga sebagai tergantung organisasi dan aplikasi web tersebut. 5 faktor inilah yang menentukan ke dalam analisis mendapatkan requirement, namun tidak jawaban definitif dari pertanyaan beberapa namun perlu dipastikan bahwa aplikasi atau website yang dihasilkan nantinya memenuhi setiap requirement yang sudah disepakati oleh stakeholder pemodern. Contoh strategi penyajian konten dapat berbeda sekalipun produk yang ditampilkan sama model lain, yaitu model fungsional dan model interaksi juga dapat ditentukan dari dua marketplace. Di halaman yang sama, memperhatikan tombol untuk menawar di Bukalapak dan tombol promo cashback pada Tokopedia. Pada dasarnya dua fitur tersebut memiliki fungsional yang kira-kira sama, itu mendapatkan harga yang lebih murah untuk produk tersebut. Pada akhir mengapa Bukalapak memutuskan untuk menyediakan fungsi nawar dan Tokopedia menyediakan cashback? Dari sisi interaksi, dua marketplace ini juga memiliki desain interaksi yang berbeda. Sekilas lebih mengutamakan transaksi langsung dilakukan secepat mungkin, sedangkan Tokopedia mengharapkan pengguna yang menambahkan barang yang akan dibeli ke dalam keranjang terlebih dahulu. Transaksi dari keduanya penyajian tombol yang berbeda kita bahas di kita lihat bahwa Bukalapak memprioritaskan pada frekuensi transaksi, sedangkan Tokopedia adalah volume transaksi. Apapun alasan tersebut, terbaiknya adalah jika diputuskan untuk berdasarkan analisis kebutuhan yang ada. Contoh penerapan model requirement antara dua marketplace terjadi menjadi penutup materi kali ini. Berikut ada 2 referensi yang dapat digunakan dalam penyusun materi dalam video ini, dan pembahasan kita selesai. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.